السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-14 dan pada ayat yang ke-15. Dan pada kedua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan keturunan anak-anak kita, berkaitan dengan pasangan atau istri atau suami, bahwa keberadaan mereka dalam kondisi tertentu bisa menjadi penyebab kita terhalangi dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketaatan berupa menjalankan suatu perintah atau menghindari suatu larangan. Dan ini adalah kondisi yang kadang dialami oleh sebahagian manusia, di mana tidak jarang seseorang terhalang dari suatu kebaikan disebabkan oleh anak-anaknya atau disebabkan oleh istri-istrinya. Demikian pula sebaliknya, terkadang juga seseorang terjatuh di dalam maksiat, di dalam keburukan, juga karena faktor pasangan atau karena faktor anak keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa harta dan anak-anak itu adalah ujian. Selain itu adalah kenikmatan, di dalamnya juga ada unsur ujian. Dan seperti itulah cara pandang yang diajarkan di dalam agama kita, bahwa setiap kenikmatan itu bukan hanya sekedar untuk kita nikmati, tetapi harus dipahami juga bahwa pada setiap kenikmatan di dalamnya ada unsur ujian. Jadi kita diuji dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa di antara hamba-hambanya yang tetap istiqomah di dalam ketaatan dan siapa yang berpaling dari ketaatan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa harta misalnya, maka kita melihat manusia secara garis besar terbagi dua. Ada yang dengan hartanya ia bisa menjadikan sebagai wasilah untuk semakin memperbanyak ketaatannya, tetapi juga sebaliknya ada yang dengan harta yang melimpah yang Allah berikan kepada dirinya justru menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah letak ujian berupa harta. Ya, demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang lain
Meskipun di dalam ayat ini hanya disebutkan dua saja secara simbolik, yaitu harta dan anak-anak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga bahwa wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah terdapat ganjaran yang sangat besar. Artinya apa? Artinya jangan sampai karena harta atau jangan sampai karena anak keturunan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memilih untuk memprioritaskan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya ganjaran yang ada di sisinya jauh lebih besar daripada harta yang kita kejar di muka bumi ini. Dan ini salah satu nasihat yang penting untuk selalu kita ingat, yaitu wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ganjarannya lebih besar. Hal ini bisa menjadi penguat bagi jiwa-jiwa kita untuk selalu memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang jalan tersebut sangat terjal, meskipun terkadang jalan itu membutuhkan pengorbanan, meskipun jalan ketaatan itu terkadang menghilangkan kenikmatan yang bersifat duniawi. Kita dituntut untuk berkorban demi untuk bisa meniti jalan ketaatan. Itu yang terkadang dialami oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarkanlah, taatlah dan berinfaklah. Itu lebih baik untuk diri-diri kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhilnya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Dan ini adalah perintah yang diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan sampai kurang lebih 300 kali perintah bertakwa ini diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Dan tentu pengulangan tersebut menunjukkan bahwa ini adalah perintah yang sangat penting, yang wajib diupayakan oleh setiap hamba Allah, setiap muslim, agar bisa mewujudkannya. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering diulas oleh para ulama, oleh para penceramah, oleh para khatib, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi apapun redaksi yang dikemukakan oleh para ulama untuk menjelaskan makna takwa, maka ujungnya itu kembali kepada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengaitkan perintah bertakwa dengan kemampuan, terkhusus melaksanakan perintah. Karena bertakwa tadi sebagaimana baru saja kita sebutkan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, khusus melaksanakan perintah, maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan kemampuan. Hal ini sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian kepada suatu perintah, kata Nabi SAW, maka lakukanlah, laksanakanlah semaksimal kemampuan kalian. Dan dalam melaksanakan suatu perintah,
perintah itu berlaku pada seseorang jika orang tersebut mampu. Ketika dia tidak mampu, maka perintah itu tidak berlaku kepadanya, kecuali dalam urusan yang berkaitan dengan ibadah salat. Di mana ibadah salat, ketika seorang tidak mampu salat dengan berdiri, maka tidak boleh dia meninggalkan salat. Dia bisa salat dengan duduk. Tapi perintah-perintah yang lain, ketika seorang tidak mampu, maka biasanya ada alternatif penggantinya. Tidak bisa berpuasa, maka nanti ketika dia sudah mampu, dia mengganti puasanya. Ketika tidak bisa berwudu, maka dia bisa menggantinya dengan bertayamum. Demikianlah kita dapatkan di dalam hukum-hukum syariat kita, di mana ada perintah-perintah alternatif ketika perintah yang asal tidak bisa kita laksanakan. Maka ada keringanan-keringanan, ada penggantinya. Dan ini adalah salah satu keringanan di dalam hukum syariat, di mana berkaitan dengan perintah itu disyaratkan harus ada kemampuan. Ketika tidak mampu, maka perintah itu berlaku. Meskipun secara hukumnya dia wajib, haji misalnya itu wajib, zakat wajib. Tetapi ketika hukum wajib itu akan diterapkan kepada individu per individu, maka harus dipastikan kemampuan orang tersebut. Ketika dia tidak mampu, maka hukum wajib itu tidak dapat diberlakukan kepada orang yang tidak mampu. Karena Syekh Sa'di rahimahullah di dalam penjelasan ayat ini beliau mengatakan, "Fahadhil ayatu tadullu ala anna kulla wajibin ajiza anhu al-'abdu yasqutu anhu." Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap kewajiban yang seseorang itu tidak mampu melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur darinya. Ini salah satu kaidah sangat penting di dalam agama. Tapi ini hanya berlaku pada hal-hal yang berkaitan dengan perintah. Kemudian kondisi yang lain yang juga kadang dialami oleh sebagian manusia itu dia mampu pada sebagian, tidak mampu pada sebagian yang lain. Syekh Sa'di mengatakan, wa annahu idza qadira ala ba'dil ma'muri wa ajiza an ba'dihi fa innahu ya'ti bima yaqdir alaihi wa yasqutu anhu ma ya'jizu anhu. Ketika dia mampu pada sebagian, tidak mampu pada sebagian yang lain, maka dia lakukan yang dia mampu. Yang tidak mampu dia tidak melakukannya. Nah, inilah praktek dari fattaqullaha mastata'tum. Artinya jangan sampai tidak mampu pada satu aspek, pada satu bagian, akhirnya ditinggalkan seluruhnya. Seperti ketika seseorang sedang terluka dan lukanya itu berada pada anggota-anggota wudunya, misalnya ada di tangannya. Maka dengan luka tersebut tidak otomatis menjadikannya dia bertayamum. Dia tetap berwudu, tetapi khusus di bagian lukanya dia mengusap di atas luka tersebut dan tidak mencucinya. Karenanya dalam fikih ada pembahasan tentang al-mashu 'alal jabirah, mengusap anggota wudu yang di atasnya ada balutan perban, baik karena patah atau karena luka. Ya, maka dia diusap. Artinya yang mampu dilakukan tetap dilakukan. Yang mampu ya dia mencuci anggota wudu yang lain. Yang tidak mampu dia cuci, maka dia ambil penggantinya, yaitu mengusap di atasnya. Jadi ketika sama sekali tidak mampu, maka ditinggalkan seluruhnya. Ketika mampu sebagian, maka yang mampu dilakukan itu tetap dilakukan. Kemudian perintah yang berikutnya, ya, setelah diperintahkan bertakwa semaksimal kemampuan kita, wasma'u, dengarkanlah. Nah, apa yang kita dengarkan, apa yang diperintahkan kepada kita untuk kita dengarkan? Ma ya'idzukumullahu bihi
wa ma yashra'uhu lakum minal ahkam wa'lamu dzalika wanqadu lah. Yang harus kita dengarkan itu adalah apa-apa yang Allah nasihatkan kepada kita, apa-apa yang Allah syariatkan kepada kita berupa hukum-hukum. Itu kita diperintahkan untuk mendengarkannya. Tentunya mendengarkan di sini bukan sekedar mendengarkan saja, tetapi tujuan kita mendengarkan itu agar kita mengetahui. Jadi didengarkan agar diketahui sehingga bisa diamalkan. Wasma'u wa ati'u, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ketaatan yang bersifat mutlak. Adapun yang selainnya, selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah, maka ketaatan kepada mereka itu bersifat nisbi. Maksudnya ketika yang mereka perintahkan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya, meskipun orang tersebut adalah orang yang paling besar haknya kepada kita. Salah satunya adalah orang tua kita. Orang tua itu sangat besar haknya kepada anak-anaknya. Karenanya sering disebutkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu bersamaan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirun menjelaskan bahwa disebutkannya secara bersamaan tidak lain karena hak daripada kedua orang tua itu sangat besar, menempati urutan kedua dari besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ya, karena Allah yang menciptakan manusia dan orang tua adalah sebab yang dijadikan oleh Allah untuk hadirnya, wujudnya manusia di muka bumi ini. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah yang berikutnya yaitu wa anfiqu, dan keluarkanlah nafkah. Keluarkanlah nafkah harta, baik pada jalur yang hukumnya itu adalah diwajibkan dan juga pada jalur yang hukumnya disunnahkan. Jadi infak dalam penggunaan lafaz ini dalam Al-Quran itu mencakup segala bentuk mengeluarkan harta, baik pada hal yang wajib, pada hal yang sunnah, bahkan pada penggunaan yang lain, pada hal yang diharamkan juga itu digunakan kata-kata anfaku atau yunfiku. Tapi yang dimaksud di sini tentunya karena ini adalah perintah berinfak, maka berarti itu meliputi yang diperintahkan saja, baik itu wajib ataupun disunnahkan. Wajib ya memberikan nafkah bagi seorang kepala keluarga, dia memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Nah, siapa yang wajib untuk kita berikan nafkah? Nah, itu cara mengukurnya, bagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, itu adalah orang-orang yang ketika dia meninggal kita menjadi ahli warisnya, maka itu adalah orang yang wajib kita nafkahi ketika dia tidak mampu. Jadi misalnya kita punya saudara, apakah saudara kita wajib kita nafkahi? Kalau dia tidak mampu, maka kita lihat kalau dia meninggal apakah kita mewarisinya atau tidak, apakah kita menjadi ahli warisnya atau tidak. Dan ini berdasarkan firman Allah, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Orang-orang yang mewarisi seseorang di saat orang tersebut tidak mampu, maka dia wajib memberikan kepadanya nafkah. Yakunu dzalikal fi'lu minkum khairan lakum fid dunya wal akhirah. Apa yang kita lakukan berupa bertakwa kepada Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentaati, berinfak, itu semua khairan lakum fid dunya wal akhirah. Itu lebih baik
Ya, itu lebih baik daripada lebih baik untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Jadi ini mirip dengan yang sebelumnya, wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ganjaran yang sangat besar. Kemudian diulang lagi khairan li anfusikum. Lebih baik merupakan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Fa innal khaira kullahu fi imtithali awamirillahi ta'ala wa qabuli nasaihihi wal inqiyadu li syar'ihi. Karena kata Syekh Sa'di rahimahullah, hakikat utama daripada suatu kebaikan itu terletak pada pengamalan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita kepada syariat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada kebaikan. Jadi orang yang ingin mendapatkan hakikat kebaikan di dunia dan di akhirat, maka jalannya adalah taati Allah, taati Rasulullah. Itulah hakikat kebaikan. Wasyarru kullahu fi mukhalafati dzalik. Sebaliknya, keburukan dan inti daripada seluruh keburukan itu ketika seseorang menyelisihinya, menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah pentingnya untuk kita terus mengenali perintah-perintah Allah, mengilmui perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu disebutkan faktor yang menjadi penghalang seseorang di dalam berinfak. Jadi Allah perintahkan berinfak, Allah perintahkan untuk berinfak, kemudian Allah perintahkan untuk menjaga diri dari sifat bakhil. Jadi kalau kita perhatikan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, di ayat sebelumnya itu dikatakan harta itu adalah ujian. Ini berkaitan di saat kita sedang berusaha mencari harta. Kadang mencari harta menjadikan kita lalai. Jadi di saat mencari harta, kita harus ingat bahwa harta itu adalah ujian. Di saat hartanya sudah didapatkan, maka hati-hati jangan sampai terjatuh di dalam sifat bakhil. Di saat harta sudah didapatkan, ingat ada perintah untuk berinfak. Jadi dua hal tersebut, saat mencari kita ingat bahwa itu adalah ujian, harta itu adalah ujian, sehingga proses yang kita jalani dalam mencari harta itu tidak menimbulkan mudarat bagi kita di dunia dan di akhirat. Saat hartanya sudah didapatkan, maka kita ingat bahwa ada kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta, dan kita jaga diri kita jangan sampai terkena oleh yang namanya sifat bakhil. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah Salim di dalam tafsir Adwa'ul Bayan, ya, berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan harta. Ada dua aspek yang kita perhatikan saat mencarinya dan saat kita telah mendapatkannya. Hanya di sini disebutkan penghalangnya, ya, penghalang untuk berinfak itu adalah asyuh, bakhil. Ya, jadi syuh ini puncaknya bakhil. Al-majbulatu alaihi aktsaru an-nufus. Yang mana bakhil ini adalah sesuatu yang menjadi tabiat diri manusia. Ya, karena manusia itu sangat mencintai harta. Ya, sesuatu yang kita cintai maka berat kita keluarkan. Maka itulah benih-benih bakhil yang ada di dalam diri seseorang. Maka jangan sampai cinta kita kepada harta itu menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban dalam agama yang berkaitan dengan harta.
zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Ini dirinya tidak terjaga dari sifat bakhil. Ada orang kesusahan, dia mampu membantunya, tidak ada sedikit pun keinginan untuk membantunya. Nah, ini artinya dia sedang terkena oleh sifat bakhil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sifat bakhil ini harus dijauhkan, harus diatasi oleh setiap manusia. Caranya bagaimana? Biasakan berinfak. Ya, biasakan untuk berinfak. Ya, memberikan nafkah. Karena orang yang selalu menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan, maka itulah yang akan memupuk sifat bakhilnya. Sampai-sampai yang dia pikirkan bukan bagaimana dia memberi, tapi bagaimana dia mengambil. Yang dia miliki tidak mau dia keluarkan, yang ada pada orang dia mau ambil, sehingga ingin jumlah hartanya itu terus bertambah, tidak mau berkurang. Nah, itu adalah akibat ketika seseorang tidak membiasakan diri mengeluarkan hartanya untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya atau menunaikan hal-hal yang disunnahkan atau dianjurkan baginya. Nah, tetapi ketika seseorang mampu untuk menjaga dirinya dari sifat bakhil, wa may yuqashuh nafsihi, dan ukuran seseorang terjaga dari sifat bakhil itu ketika seseorang mampu menunaikan kewajibannya yang berkaitan dengan harta dan mampu menunaikan, melaksanakan yang disunnah-sunnahkan berkaitan dengan harta, maka dia terjaga dari sifat bakhil itu. Yang paling standar dia tunaikan kewajibannya. Yang paling sempurna kalau dia tunaikan kewajibannya dan juga hal-hal yang disunnahkan. Orang bakhil itu terkadang bukan hanya bahkan kepada dirinya sekalipun dia bakhil. Ya, hal-hal yang membutuhkan biaya untuk dirinya dia tidak keluarkan karena tidak ingin uangnya berkurang, tidak ingin hartanya berkurang. Jadi sangat membahayakan sifat bakhil ini. Dan ini kalau kita teliti dan telusuri secara mendalam, sifat bakhil inilah yang merusak perekonomian masyarakat. Ketika sifat bakhil ini akhirnya muncul yang namanya riba. Karena dia tidak mau pinjamkan orang cuma-cuma, maka dia pinjamkan dengan cara riba. Jadi ini sifat yang melahirkan keburukan-keburukan yang sangat banyak. Ya, karena sifat bakhil seorang kadang menipu. Ya, karena ingin hartanya banyak, tapi ada jalan yang mudah meskipun haram dilakukan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, wa may yuqashuh nafsihi, siapa yang mampu menjaga dirinya dari sifat bakhil, faulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka dikatakan sebagai orang yang beruntung? Li'annahum adrakul matluba wa najau minal marhub. Ya, karena dengan ia menjaga dirinya dari sifat bakhil, dia akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dan bisa selamat dari apa yang mereka jauhi. Ya, maksudnya yang diharapkan adalah surga, yang dijauhi adalah neraka. Nah, salah satu wasilah terbaik untuk kita mendapatkan surga dan diselamatkan dari neraka itu adalah menjaga diri kita dari sifat bakhil. Caranya adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan harta. Bal la'alla dzalika syamilun likulli ma amara bihi al-'abdu wa nuhiya anhu fa innahu in kanat nafsuhu syahihatan la tanqadu lima umirat bihi wa la takhruju ma qabilaha. Jadi ketika seseorang mampu menjaga dirinya dari sifat bakhil, maka dia akan termudahkan di dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam hal harta, tapi pada perkara-perkara yang lain. Karena kebaikan itu ya, ketika dia dilakukan akan mengajak pelakunya kepada kebaikan yang lain. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya adalah kebaikan?
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa balasan kebaikan yang paling tercepat Allah berikan kepada hambanya itu adalah dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang lain. Dan itu salah satu tanda diterimanya kebaikan seseorang, ketika kebaikannya yang pertama memudahkan dirinya untuk melakukan kebaikan yang kedua dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan ayat ini. Semoga bermanfaat, menambah iman dan ilmu kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.